lagi di Minggu Ceria. Nah adik-adik, ini adalah Minggu Ceria pertama di tahun 2021. Hari ini kita akan belajar banyak budaya. Kita akan keliling Indonesia adik-adik. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dulu sebelum kita belajar. Kita mengangkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, ini adalah tugu api untuk memasak makanan. Ayo kita lihat ke dalam adik-adik. Nah, orang Papua biasanya memasak di sini. Bisa memasak sagu dan makanan lainnya. Nah, adik-adik, ayo kita lihat tempat tidurnya orang Papua. Nah, orang Papua setelah memasak, dia akan makan dan tidur di atas sini adik-adik. Nah, ini ada lubang di sini. Mereka akan naik ke atas dan makan dan tidur di atas. Adik-adik, di Papua itu memiliki baju adat loh. Nah, baju adatnya itu bagi yang pria menggunakan koteka, dan juga bagi wanitanya dan juga anak-anak menggunakan rumbai-rumbai. Nah, contohnya seperti ini nih, baju adat yang wanitanya. Nah, untuk itu adik-adik, ini juga nih kebudayaan dari Papua. Banyak banget ornamen-ornamen dan juga pakaian adat dari Papua sendiri. Adik-adik, tahu nggak sih Papua dibagi menjadi dua bagian? Ada Papua dan Papua Barat dengan ibu kota Papua di Jayapura dan Papua Barat di Manokwari. Nah, adik-adik, HKBP pertama di Papua ada di HKBP
HKBP Nomensen di Jayapura Utara di Jalan Sulawesi nomor 38 Distrik 17. Adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya mayoritas agama di Papua adalah agama Kristen. Nah, itu banyaknya ada 70% adik-adik, sekitar 3 juta penduduk. Adik-adik, biar adik-adik tahu nih, HKBP sendiri mempertambah banyak gerejanya di Papua. Ada 3 di Papua dan juga 2 di Papua Barat. Nah, untuk itu adik-adik, bagi adik-adik yang nanti datang ke Papua, yuk datang ke gereja HKBP di Papua. Oke adik-adik, abis dari Papua kita mau kemana lagi ya? Ikutin kita terus ya adik-adik. Bye! Pasuhami oh Tuhan, sai usehon damemi, sai apehon tangami Tuhan, lehon tu agogomi. Horas adik-adik. Sekarang kita ada di Sumatera Utara. Adik-adik, Inang akan memperkenalkan 5 suku di Sumatera Utara. Yang pertama, suku Batak Toba. Yang kedua, yuk adik-adik ikut Inang. Adik-adik, yang kedua adalah Batak Dairi. Yang ketiga, Inang akan memperkenalkan suku Batak Karo. Yang keempat, Inang akan memperkenalkan Batak Simalungun. Saat ini, Inang akan menjelaskan yang kelima, yaitu suku Nias. Penduduk Sumatera Utara mayoritas beragama Kristen. Pertama kali yang menyebarkan agama Kristen adalah Pendeta I.L. Nomensen, dan yang sekarang kita kenal dengan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Dan saat ini HKBP sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia loh adik-adik. Oh iya adik-adik, tahu nggak tempat objek wisata di Sumatera Utara? Yaitu ada 2. Pertama, Danau Toba. Karena Danau Toba adalah danau yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Terus yang kedua, ada juga objek wisata rohani loh adik-adik, yaitu Salib Kasih yang berada di Tarutung. Adik-adik, saat ini kami akan memperkenalkan untuk adik-adik semua kain khas adat Sumatera Utara, yaitu kain ulos yang seperti adik-adik lihat yang kami pakai ini. Dan kalau dibilang di adat Batak itu adalah Boru Niraja. Boru Niraja inilah tandanya kami memakai sertali. Jadi inilah adik-adik yang sudah kami persembahkan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih.
Salam anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali Pademangan. Kami sebagai Ketua Dewan Komunia HKBP Raja Wali Pademangan, saya Sintua Rudi M. Hasyaan. Saya Buru Pak Dede. Kami sekarang sedang berada di Anjungan, Nusa Tenggara Timur. Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Nanti kita akan melihat informasi mengenai NTT. Ayo, mari kita masuk untuk melihat situasi di sana. Oke. Terima kasih. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang kami sedang berada di salah satu rumah adat Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kita ketahui, NTT adalah memiliki ibu kota yang bernama Kupang. Ya. NTT menurut data BPS tahun 2019 memiliki penduduk yang beragama Kristen sekitar 2.200.000 jiwa. Tahun 2020 penduduk NTT berjumlah seluruhnya sekitar 5.326.000 jiwa dengan jumlah penduduk yang beragama Kristen sekitar 39%. Nah, sebagaimana kita ketahui, NTT ini adalah memiliki beberapa wisata. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya. Halo adik-adik, ini salah satu rumah adat di Nusa Tenggara Timur yang konon katanya dibuat dari tanah liat. Yuk adik-adik kita lihat yang lain lagi. Ya, adik-adik, bagaimana kita sudah tahu ya, barangkali ya, bahwa di NTT itu ada satu tempat wisata yang bagus, yang terkenal, yang kita sebut dengan Pulau Komodo. Ini sudah terkenal sampai di dunia, banyak kunjungan dari wisatawan asing, domestik datang ke sana. Saat ini Komodo di sana ada sekitar 2.500 ekor. Nah, nanti kita lihat lagi ya tempat-tempat lain. Yuk kita lihat lagi. Ya adik-adik, sekarang kita ada di salah satu lagi rumah adat di NTT. Sekarang adik-adik Amang dan Inang sedang memakai baju adat salah satu yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hampir mirip sama ulos kita, tapi beda-beda dikit. Ya adik-adik ya. Demikian. Ya, adik-adik. Sekarang Amang Inang sedang berada di dalam ruangan ini, ruangan musik nih ya. Nih di sini NTT juga ada beberapa alat musik. Ini alat musik tambur. Nah, ini alat musik gong. Nah, ini beberapa alat musik seperti ini tambur kecil. Nah, seru ya adik-adik ya. Nah, setelah ini namanya diva. Ya. Nah, nanti habis ini ya kami yang mengenalkan menyanyikan khas dari NTT Bolelebo. Bolelebo Itanu Salelebo Bolelebo Itanu Salelebo Malelo inalelo Itanu sale malelo malelo italelo nusai lela lelebo. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sekarang telah selesai melakukan kunjungan dan melihat informasi seputar NTT, Nusa Tenggara Timur. Menarik kan? Nah, nanti kita akan lihat lagi kunjungan dari kakak-kakak sekolah minggu di anjungan lainnya. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.
kami akan Nyender ning acara sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Perlu kami Nyender umumkan kepada ning Bapak Ibu sisine sekalian sopo, bahwa nyender ning acara Gusti selanjutnya Yesus. sudah ditetapkan dan Hai adik-adik, kita berada di Yogyakarta. kami langsungkan pada tanggal 5 Yogyakarta, 2020 provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur dan berbentuk kerajaan. Ya, adik-adik, di Yogyakarta juga ada HKBP loh. Namanya HKBP Yogyakarta. Kalau adik-adik jalan-jalan ke sana, ada tempat yang seru banget. Namanya di Malioboro. Adik-adik bisa makan ataupun berbelanja di sana. Oke adik-adik. Ya, di Jogja itu juga terkenalnya batik loh adik-adik. Pasti adik-adik punya ya baju batik ya. Ya, Yogyakarta itu sangat terkenal batiknya. Batik tulis. Wah, bagus sekali. Baik adik-adik, sampai jumpa. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Hari ini Inang akan membawakan sedikit tentang Tanah Toraja. Nah, Tanah Toraja ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki 3 etnis, yaitu Makassar, Bugis, dan Toraja. Ibu kotanya tentu saja Makassar. Nah adik-adik sekarang lihat deh rumah adatnya. Bentuknya rumah panggung dan ada tanduk kerbaunya. Apa sih ini artinya? Artinya adalah ketika kita memotong kerbau di acara pemakaman, kita akan mengenang orang yang sudah meninggal tersebut. Nah adik-adik, kalau HKBP di Sulawesi Selatan itu ada di Makassar dan itu masuk ke distrik 17 Indonesia bagian timur. Menarik ya adik-adik, sekarang kita ke dalam yuk. Kita lihat rumah adat daripada Tanah Toraja. Adik-adik sekalian, sekarang kita berada di rumah adat Toraja. Bentuknya panggung dan terbuat dari kayu-kayu. Toraja memiliki adat yang sangat istimewa, yaitu upacara adat pemakaman orang yang sudah meninggal. Nah adik-adik, Toraja memiliki adat yang sangat istimewa, yaitu upacara orang yang sudah meninggal. Nah ini bentuk daripada peti jenazahnya. Bagus ya adik-adik, warnanya merah dan kuning. Nah di dalam upacara ini kita harus memotong kerbau. Kemudian upacaranya sangat lama, memakan waktu 5-7 hari 7 malam. Bayangkan untuk biaya saja sudah besar ya adik-adik. Nah adik-adik, oleh karena itu ketika ada orang yang kemalangan, di mana ada orang yang meninggal, kita harus membantu mereka, memberikan sumbangan kasih sehingga mereka boleh mengadakan upacara adat tersebut. Nah, upacara tersebut sangat berarti bagi orang-orang untuk menghormati orang yang meninggal. Tuh. Nah, adik-adik, ini adalah contoh daripada mayat atau jenazah orang yang sudah meninggal. Mereka ditaruh di dalam sebuah gua batu, dan mereka diberi pakaian. Kemudian ada juga ini pernak-pernik mereka juga dimasukkan ke dalam gua tersebut. Nah, adik-adik, setelah mereka dimasukkan ke dalam gua, 3 tahun kemudian ada lagi upacara namanya manene, di mana setiap 3 tahun mereka akan diganti bajunya dengan yang baru. Tujuan daripada upacara ini adalah untuk menghormati leluhur mereka, dan mereka berharap agar hasil panen mereka dapat berlimpah ruah. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini apa sih yang bisa kita petik?
kita harus menghormati pemimpin kita. Karena menurut kepercayaan orang Toraja, pemimpin adalah wakil daripada Tuhan di muka bumi. Ingat ya adik-adik, hukum kelima yaitu hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan di bumi. Nah adik-adik, beginilah sekilas tentang tanah Toraja. Sekarang mari kita lanjut ke anjuran yang lain. Ayo. Halo adik-adik, Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Kak Melisa dan Kakak Ros berada di Bali. Dan Bali merupakan salah satu daerah provinsi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan kita bersyukur karena Tuhan menciptakan begitu indahnya daerah di wilayah Bali. Dan Bali itu memiliki ibu kota yang bernama Denpasar. Dan adik-adik harus tahu juga loh bahwa di Bali itu ada HKBP. HKBP-nya terletak di wilayah daerah Denpasar. Nama HKBP-nya itu adalah HKBP Denpasar. Dan wilayah itu masuk ke dalam distrik 17. Dan untuk kita mengetahui hal yang lain mengenai objek wisatanya, kita akan dengarkan dari Kakak Ros. Oke adik-adik, Bali terkenal dengan wisatanya. Ada Pulau Dewata, ada Tanah Lot, ada Pantai Sanur. Dan Bali terkenal dengan tradisi ngaben, yaitu pembakaran upacara mayat. Dan di Bali juga ada yang namanya tari kecap, yang seperti tadi yang ditarikan oleh Kakak Melisa dan Kakak Ros. Dan adik-adik ketahui bahwa mayoritas di Bali itu beragama Hindu. Dan untuk beragama Kristen itu dipeluk oleh sekitar 2% dari nilai total penduduk yang ada di Bali. Tetapi kita boleh bersyukur karena Tuhan menciptakan begitu ragam, tetapi bisa disatukan dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, adik-adik mari yuk kita lihat seperti apa untuk tempat-tempat yang ada di Bali ini. Mari ikut-ikut Kakak Ros dan Kak Melisa. Adik-adik, bahwa saat ini kita berada di Balai Paruan. Balai Paruan itu adalah tempat di mana berkumpulnya keluarga untuk bermusyawarah dan juga melakukan kegiatan upacara adat. Adik-adik bisa melihat. Oke adik-adik bisa melihat tempat ini namanya Balai Dau. Ini adalah tempat tinggal lelaki yang jejaka yang selalu mengerjakan aktivitas, melakukan kerajinan tenun, ukir, lukisan, dan kerajinan perak. Mari adik-adik kita masuk. Demikianlah adik-adik anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Berikut yang tadi kami sajikan adalah kebudayaan dari daerah Bali. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan masuk ke Anjungan Sulawesi Utara. Lanjut, kita akan masuk. Salam adik-adik sekolah minggu. Nah, Amang di sini Situaha Simanjuntak dan Guru Gutom. Kami ada di Anjungan Sulawesi Utara. Ibu kotanya Manado. Jumlah penduduknya sekitar 2.700.000.
Dan penduduk di Sulawesi Utara, di Manado, mayoritas itu adalah beragama Kristen. Ya adik-adik sekalian, inilah anjungan Sulawesi Utara, Manado. Memang Manado ini sudah agak modern dari dulunya. Ya adik-adik sekalian, nanti kita akan masuk ke anjungan, ke rumah adat Manado. Adik-adik sekalian, anak sekolah minggu, kita sudah masuk di rumah adat Sulawesi Utara. yang itu bapaknya Manado. Kita sudah di dalam, bahwa Sulawesi Utara ini, Manado ini sudah banyak mengenal alat-alat musik. Salah satunya apa? Ini yang dipukul nih. Terus Alat tiup, tiup. ada kulintang ini. Ya, jadi Manado ini sudah cukup lama kaya akan alat musik. Jadi adik-adik sekalian, ada satu lagi nih. Di Manado ini ada tempat wisata yang keren dan indah. Itu Ya, bahkan di dunia sudah terkenal. Yaitu apa? Bunaken. Kalau mau menyelam di sana ya. Menyelam situ di bawah laut itu benar-benar indah di situ. Jadi kalau adik-adik sekalian mau menyelam, belajar menyelam, mau lihat Silakan. di dasar laut, Bunaken tempatnya. Yang indah. Indah. Oke. Ya adik-adik sekalian, supaya terus bisa semangat mengenal budaya Sulawesi Utara, Manado, dan salah satu tempat penduduk di Indonesia Kristen, salah satunya yang terbanyak juga. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu daerah dari Sulawesi Utara, Manado, yang berjudul Oina ni keke. Oina ni keke mangewi sako mangewang Sakana tuwele kasayo. Oina ni keke mangewi sako mangewe sako koweles basaku. Sekian dari kami dari Sulawesi Utara, Kota Manado. Shalom. Halo adik-adik, sekarang kita ada di salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Jawa Timur yang beribu kota Surabaya. Nah adik-adik, kita sedang berada di salah satu rumah adat di Jawa Timur, yaitu rumah adat Sumenep. Nah adik-adik tahu nggak kalau agama Kristen di Jawa Timur sudah banyak
tersebar. Per 2020 sudah mencapai sekitar 1,7 juta orang penduduk yang beragama Kristen. Nah, adik-adik juga perlu tahu kalau Jawa Timur adalah provinsi dengan penduduk terbesar nomor 3 di Indonesia. Ngomongin tentang agama Kristen yang ada di Jawa Timur, adik-adik sebelumnya udah tahu belum HKBP pertama yang ada di Jawa Timur? Nah, HKBP yang ada di Jawa Timur yang pertama kali berdiri adalah HKBP Malang yang diresmikan pada tanggal 27 November tahun 1955 yang berpusat di HKBP Surabaya sebagai pusat distrik di Jawa Timur. Memiliki adat istiadat dan mereka menggunakan hewan yaitu sapi yang dinamakan karapan sapi. Dan jangan lupa adik-adik, Jawa Timur juga mempunyai makanan ciri khas yaitu Lamongan Dan rujak cingur. Halo adik-adik sekolah minggu, dengan Abang Roni di sini. Abang Roni lagi di Tanjungan Riau. Adik tahu nggak Riau mana? Di Indonesia cepatnya loh adik-adik. Nah, adik-adik, Abang Roni sendirian nih? Enggak sih dong, enggak dong. Abang nggak sendirian. Abang ditemenin oleh kakak calon guru sekolah minggu yang baru. Siapa yang kemarin udah dengar? Kakak Sari. Come on Kakak Sari. Iya, di sini ada Kakak Sari. Hai adik-adik. Halo. Nah, Kak Sari kita sekarang lagi mana? Aku nggak tahu, kan aku yang datang. Kita di mana sih, Bang? Kita ada di Riau. Nama rumah adatnya apa, Bang? Rumah adatnya Balai Selatan Jatuh Tunggal adik-adik. Nah, kalian bisa lihat kan adik-adik gede tuh. Kan keren. Kalau di Riau itu gimana sih penduduknya ada? Coba abang minta buat jelasin, kamu misalnya kurang nih. Sampai dengan tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau yang beragama Kristen ada sebanyak 562.907 jiwa, atau dalam persentase dinyatakan dalam 9,27%. Kecil, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Ya kan adik-adik? Oh, terus kalau HKBP di situ ada nggak, Pak? Ada salah satunya HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dia termasuk di distrik 22. Kalau HKBP Raja Wali distrik berapa ya, Bang? HKBP Raja Wali di mana adik-adik? Distrik berapa? Distrik 8. Gitu Kak Sari. Oke adik-adik, kita Dulu Bang, sebelum itu, Abang tahu nggak sih di sebelah HKBP Pekanbaru itu ada bangunan apa? kenapa tuh? Bangunan Masjid Agung. Oh, jadi sebelahnya Kak ya? Ya, dan itu menjadi ikon keberagaman Indonesia. Oh, jadi Bagus toleransi ya? Betul sekali. Harus ditiru toleransi kita loh adik-adik. Oke deh, berarti Kakak Sari kita lanjut ke dalam kali ya. Kita mau lihat semua budaya dan adat yang ada di Riau. Oke? Betul sekali. Oke adik-adik, kita langsung ke sana. Let's go! Nah, Bang Roni, sekarang kan kita udah di dalam Aula Riau nih. Boleh dijelasin nggak sih budaya apa aja yang ada di kota Riau? Oh adik-adik sekolah minggu, abang mau kasih tau nih, budaya di Riau itu sangat banyak. Nih adik-adik bisa lihat di sini nih. Di sini ada pakaian adat Riau Melayu. Keren kan adik-adik? Bagus ya Bang? Iya dong. Itulah Indonesia beragam suku dengan beragam juga budayanya. Oke, terus kita mau ngapain lagi nih? Oh di sini nih, adik-adik nih. Ini ada namanya kain tenun soket Melayu. Coba nih adik-adik bisa lihat. Keren kan? Hampir sama sih kayak kayak yang biasa dipakai mama kita ya Bang? iya, los. Cuman mereka punya hal yang berbeda. Adik-adik nih, abang mau ngasih tau nih. Kalau ini ada yang namanya mesin jahit. Dan ini dari Riau. Wah, adik-adik keren. Lihat nih. Bagus kan? Menarik kan adik-adik? Namanya adalah peralatan rumah tangga. Ini setrika zaman dulu kayak gitu. Adik-adik, ini kayaknya pakai ini, adik-adik pakai Tali. kayak bara api ya, biar panas. Nih adik-adik, abang mau kasih lihat juga rumah-rumah adat. Rumah adatnya ada rumah adat Pekanbaru,
Kampar, rumah adat Indragiri Hulu, rumah adat Bengkalis, dan rumah adat Indragiri Hilir. Beragam-ragam rumah adat yang ada di Riau. Nah, tadi kan udah dijelasin Bang Roni tentang rumah adatnya. Sekarang aku mau ngasih tahu tarian khas dari Provinsi Riau. Adik-adik tahu nggak sih namanya? Ya, betul banget. Tari Zapin. Mana cari? Nah, ini dia. Adik-adik, gimana? Udah lihat keseruan dari Anjungan Riau? Keren kan? Keren banget, Bang. Banyak pengetahuan yang bisa adik-adik dapat di ibadah hari ini, di Minggu Ceria. Oke, Kakak Sari, berarti kita di sini kita harus ke tempat anjungan yang lain ya? Iya, kita harus berkunjungin kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, bagaimana tadi habis keliling-keliling Indonesia? Pasti sungguh sukacita dong. Nah, adik-adik, kita mari angkat lagu pujian Oh Betapa Dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu Ceria hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya,
karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, topik dalam minggu ceria ini mempercayai Yesus yang bangkit. Mempercayai Yesus yang bangkit. Adik-adik sekalian, setelah Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan dalam nats ini dikatakan ada 2 kali penampakan Yesus kepada kumpulan murid-muridnya. Yang pertama kepada kumpulan murid-murid tanpa Thomas ada di sana. Ketika berita itu disampaikan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit itu, Thomas berkata tidak percaya. Sebelum apa? Dia melihat Yesus, kemudian dia menunjukkan jarinya ke tangannya yang kena paku dan menunjukkan tangannya ke lambung Yesus. Baru dia percaya. Jadi Thomas itu sulit percaya tanpa melihat. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tempat itu juga dan ada Thomas. Dikatakan Yesus ketika murid-murid menutup semua jendela dan pintu, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata, Thomas, sinilah, kata Yesus. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas mengatakan, bukan aku percaya. Tapi Thomas menjawab Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Jadi Thomas itu tidak hanya percaya setelah melihat Yesus, tetapi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Yesus itu adalah Allahnya. Tetapi Yesus menegur dia, Thomas, setelah engkau melihat aku baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah itu adik-adik sekalian? Yang berbahagia karena percaya walaupun tidak melihat adalah siapa? Kita, anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing tidak melihat Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu. Saya, Amang Pendeta, semuanya kita. Tetapi kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesuslah jalan keselamatan, Yesuslah jalan ke rumah Bapa di surga. Karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa Yesus telah bangkit. Nah, bagaimana kita percaya? Nama minggu ini adalah Minggu Quasi-Monogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir, dia minum air susu ibunya, dia akan sehat dan memiliki pertumbuhan yang baik. Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang adalah sahabat-sahabat dari Yesus Kristus, kalau mau bertumbuh dengan baik, maka rajinlah membaca Alkitab. Ya, jadi seperti bayi yang haus akan susu yang murni, maka kita haus membaca firman Tuhan. Rajinlah berdoa. Jadi sama seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan kita adalah membaca firman Tuhan. Makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan yang ada di dalam kitab suci yang kita baca. Jadi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas itu ya dia susah percaya sebelum melihat.
Tapi setelah dia melihat, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Nah, kita anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, di minggu ceria ini, kita harus berkata bahwa kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka anak-anak sekolah minggu harus bangkit juga mengatakan, "Ya Tuhan dan Allahku," melakukan apa yang dikehendakinya. Mengasihi sesama kita manusia, terlebih kita mengasihi Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu meteraikan di dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya akan kebangkitan-Mu, walaupun kami tidak melihat kejadian tersebut, tapi kami sungguh-sungguh percaya dan kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kiranya sukacita yang dari surga senantiasa menyertai mereka. Sertai mereka juga Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya penularan pandemi COVID-19. Kapanpun kami, ya Tuhan, dan dimanapun, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.